Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, di sela-sela kesibukan kita pada siang hari ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyempatkan diri mengkaji satu ayat dari surat Al-Kahfi sampai pada ayat ke-83. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikhtiarkan siang hari ini senantiasa diridhai oleh Allah dan juga menjadi sebab-sebab turunnya keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian tafsir surat Al-Kahfi, kita awali terlebih dahulu dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 83 surat Al-Kahfi ini mulai pembahasan topik yang baru. Sebagaimana awal dulu saya sampaikan, di dalam Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang sangat legendaris. Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi sebagaimana nama dalam surat tersebut, di mana ada 7 pemuda yang menyelamatkan iman mereka, menyelamatkan diri mereka hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah di dalam gua dan ditidurkan kurang lebih sekitar 309 tahun. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang 2 pemuda. Yang satu diuji dengan kekayaan, yang satunya diuji dengan kemiskinan. Singkat cerita, yang diuji dengan kekayaan itu jemawa, sombong, takabur, ujub, angkuh, merasa gumede, superior, hingga akhirnya apa yang terjadi? Semua kekayaannya dibinasakan oleh Allah sehingga dia mulai dari nol lagi. Kemudian yang ketiga adalah kisah tentang, masih ingat? Nabi Musa dan juga Nabi Khidir yang berakhir dengan damai, berakhir dengan ketakjuban Nabi Musa yang selama ini beliau merasa ilmunya sudah lebih dari cukup. Ternyata begitu beliau dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir, ilmunya Nabi Musa itu masih jauh dari kata cukup, karena lebih banyak yang belum beliau ketahui daripada yang sudah beliau ketahui. Kemudian yang terakhir hari ini kita membahas kisah tentang Zulqarnain, yang sebetulnya nanti ada satu tambahan lagi yang kelima, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu masih merupakan rangkaian dari kisah Zulqarnain ini, dimulai dari ayat ke-83. Zulqarnain secara bahasa nama itu memiliki beberapa indikator. Zul itu artinya yang memiliki, sedangkan Qarnain secara bahasa artinya tanduk, ya, yang memiliki 2 tanduk. Kalau kita merujuk tafsir-tafsir klasik, apalagi Israiliyat, itu memang ya bentuknya begitu, manusia yang memiliki tanduk, tapi sepertinya irasional, ya. Manusia nggak mungkin manusia kok terus ditumbuhi tanduk seperti kerbau gitu. Maksud dari tanduk itu adalah kekuasaan yang menguasai ujung timur dan ujung barat, atau yang memiliki kekuatan. Sebagaimana disimbolkan hewan itu kalau punya tanduk nyeruduk sana nyeruduk sini, punya kekuatan. Ini maknanya tafsir, ya. Karena kalau kita melihat data pastinya memang sulit. Dan memang begitu Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menjelaskan detailnya siapa, orangnya siapa, tinggalnya di mana, tidak. Sebagaimana Ashabul Kahfi kan masih diperdebatkan. Ashabul Kahfi itu makamnya ada di Jordania ataukah di Turki, itu juga debatable. Termasuk Nabi Musa itu di Tursina itu ada di Mesir atau ada di Palestina, itu juga debatable. Apalagi Zulqarnain, tembok yang dibangun itu apakah tembok raksasa, tembok Cina ataukah tembok ghaib, itu juga debatable. Tugas kita bukan meneliti bukti-bukti arkeolog itu, tapi mengimani kisah yang ada dalam Al-Quran itu memang syarat makna. Ketika misalnya kita disebutkan tentang Zulqarnain, walaupun secara bahasa artinya yang memiliki tanduk,
Tapi bukan berarti kita membayangkan bahwa manusia bertanduk Zulkarnain itu ada seperti dunia fiksi, bukan itu. Namun kejadiannya, peristiwanya, dan kehidupan sosialnya itu yang harus kita teladani. Kenapa bisa begitu? Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang berulang. Kisah yang berulang. Jadi kita tidak hanya mengkaji tafsir secara tekstualis atau hanya normatif berdasarkan teksnya saja, tapi makna di balik itu ada yang lebih penting. Karena kalau kita hanya merujuk pada tekstualis, ya tafsir ini adalah tafsir klasik, tafsir di abad-abad pertengahan bahkan abad awal. Kalau kemudian dikonversi dengan kondisi kekinian zaman sekarang, kayaknya banyak yang tidak percaya. Maka makna yang terkandung di dalam tafsir itu yang harus kita gali dan harus kita teladani. Sebelumnya saya baca terlebih dahulu ayat 83 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir Mekah. Mereka tidak disebutkan di sini oleh Allah, tapi para ulama menyebutkan sebagaimana sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Qala Qatadatu, Imam Qatadah mengatakan, innal yahudiya, sesungguhnya orang-orang Yahudi sa'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi an Zulkarnain, tentang Zulkarnain. Kalau seandainya mereka tidak bertanya kepada Nabi, Nabi tidak akan pernah menjelaskan tentang kisah Zulkarnain. Karena memang Al-Quran itu jawaban, Quran itu realita di masa itu. Mereka bertanya, dijawab oleh Rasulullah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi secara tidak langsung yang menjawab itu Allah melalui perantara orang Yahudi. Orang Yahudi ingin menguji Rasulullah, ini benar-benar nabi atau nabi palsu. Kalau nabi-nabian tidak mungkin tahu kisah tentang Zulkarnain. Kalau nabi beneran pasti tahu dan informasinya lebih komprehensif. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang itu terkenal pintar, kaya literatur, senang membaca, weruh sadurunge winarah. Kita kan mungkin hobi baca ya, iya, tapi yang kita baca TikTok, WA, status. Tapi kalau orang Yahudi itu baca buku, yang dibaca manuskrip, kitab. Maka pengetahuan orang Yahudi itu bisa bukan hanya selangkah dua langkah, 1000 langkah lebih maju daripada selain Yahudi. Cerdas Pak. Mereka punya kebiasaan baca buku. Maka mereka tahu, sebetulnya mereka tahu, rata-rata orang Yahudi itu ketika bertanya bukan karena tidak tahu, tapi menguji. Pertanyaan-pertanyaan orang Yahudi yang ditujukan kepada Rasulullah itu semua ujian itu. Bukan seperti kita tidak tahu bertanya terus dapat jawaban. Kalau orang Yahudi itu sebetulnya sudah tahu. Kadang juga mereka pura-pura tidak tahu atau memutarbalikkan pertanyaan, apakah Nabi itu ngarang, jawaban Nabi itu benar ataukah valid, benar. Maka orang Yahudi bertanya, ya Muhammad, apakah engkau tahu tentang Zulkarnain? Nabi awalnya tidak tahu. Wong beliau itu ummi. Ummi itu tidak punya referensi. Ummi itu tidak pandai membaca. Bukan gak bisa membaca. Beliau bukan seorang reciter atau bukan orang yang membaca. Bukan apalagi reviewer. Dulu belum ada jurnal, belum ada perpustakaan. Ilmunya Nabi itu bukan dari buku. Ilmunya Nabi itu bukan dari belajar. Kalau kita kan ilmunya dari mana? Kajian. Ilmunya dari mana? Kampus. Ilmunya dari mana? Baca buku, internet, artikel dan seterusnya. Kalau Nabi enggak.
Jalurnya beda. Ilmunya Nabi itu langsung dari Allah, tanpa perlu susah payah sinau. Maka begitu orang Yahudi bertanya, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar Nabi, coba jelaskan tentang siapa itu Zulkarnain. Itu kalau orang nggak tahu, gelagapan Pak. Karena beliau itu Nabi langsung. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Allah menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini yang kita bahas ini jawaban atas pertanyaan orang Yahudi. Jadi kita berterima kasih nih pada orang Yahudi, matur nuwun sudah bertanya kepada Nabi. Mereka nggak tanya, kita nggak tahu. Kadang penting bertanya, itu penting. Kalau nggak ada yang bertanya ya mandek, ilmu itu berhenti. Kul, katakanlah wahai Muhammad, jawablah, saat lu aku akan menjelaskan atau akan membacakan alaikum kepada kalian minhu dari pertanyaan tersebut zikra, sebagai jawaban kisah tentang yang kalian pertanyakan. Ayat 83 ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Baru kemudian dijelaskan oleh Allah di dalam ayat 84. Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami, makkanna lahu, kami memberikan kedudukan kepadanya, kepada Zulkarnain. Ini identifikasi siapa Zulkarnain itu. Kata Allah, sesungguhnya dia adalah seseorang. Jadi bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa. Kami berikan kepadanya kekuasaan, makanna lahu, kedudukan. Dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan fil ardi, di dalam bumi, di muka bumi. Ini di antara sekian banyak raja, the best, yang paling hebat itu adalah Zulkarnain. Wa atainahu, dan telah kami berikan kepadanya min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang diinginkannya, sababa, jalan untuk mencapainya. Karirnya itu bukan karir ya, melejit sampai pucuk pimpinan. Dia bukan hanya kepala dinas, bukan hanya apalagi presiden, enggak, tapi ini di atasnya, raja di raja yang pernah diberikan kekuasaan oleh Allah atau pernah berkuasa di muka bumi. Tapi dia bukan sembarang raja. Raja dia adalah raja yang saleh, orang yang baik. Nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya, walaupun beliau memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi tidak semena-mena. Dia adalah raja yang bijaksana, raja yang adil, raja yang tidak mengintimidasi rakyatnya, justru memberikan keamanan dan kenyamanan. Tapi ada satu lagi, ciri Zulkarnain itu adalah berdakwah. Dia mengajak kepada kebaikan, dia menyeru kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan pada ayat ke-86, hatta idza balagha maghribasy syamsi, ketika dia berada di ujung barat. Jadi kekuasaan itu seluruh bumi. Tidak hanya satu wilayah teritorial, kecamatan atau kabupaten atau provinsi, enggak, tapi belahan bumi. Ketika dia berada di ujung barat maghrib, dia kemudian mendapati atau menemukan suatu kaum. Qulna ya Dzulqarnain. Kaum itu bertanya kepada Dzulqarnain, karena kaum ini tidak beragama. Kaum yang ya bukan ateis, bukan agnostik. Dulu agama belum sampai ke sana. Jadi kaum ini bisa memiliki kepercayaan tertentu, tapi bukan tidak punya agama, ya. Dia memiliki keyakinan, bisa kalau mungkin di Indonesia itu ya keyakinan animisme, dinamisme dan seterusnya. Qulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, ya Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, luar biasa ini. Padahal bukan nabi, dia manusia biasa, dia adalah seorang raja. Raja itu kalau adil, raja atau penguasa itu kalau bijaksana, itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Di dalam beberapa hadis disebutkan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah kelak hari kiamat adalah pemimpin yang adil dalam level apapun, termasuk raja. Zulkarnain ini diberikan kewenangan oleh Allah, diberikan otoritas. Kata Allah, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, terserah engkau mau menghukum atau membinasakan kaum tersebut, atau engkau mau berbuat baik kepada mereka. Silahkan. Kata Zulkarnain, amma man zolama, kepada orang yang zolim, kalau sekarang mungkin koruptor atau pelaku kriminal, fasaufa nu'adzibuhu, akan kami hukum, akan kami siksa. Summa yuraddu ila rabbih, kemudian lalu aku akan kembalikan mereka kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, sehingga mereka mendapatkan balasan nanti di akhirat. Tapi yang luar biasa, wa amma man amanah, kata Zulkarnain, adapun orang yang beriman, ketika didakwahi, diajak, dia menerima, dia beriman. Wa amila sholihah, dan dia memperbaiki perilakunya, dia beramal soleh, dia taat, dia beribadah, tidak melakukan tindakan kejahatan, kriminal dan seterusnya, falahu jazaanil husna, baginya adalah balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Dakwah, raja yang diberikan kekuasaan ini berdakwah. Maka kalau ada yang beranggapan Zulkarnain itu adalah Alexander the Great misalnya, jelas tidak tepat. Kenapa? Karena dia bukan orang yang beriman. Sehingga spekulasi tentang siapa itu Zulkarnain, apakah penguasa Mongol dan seterusnya, itu hanya otak-atik gatuk saja. Sampai saat ini mufassir tidak mampu atau tidak berani menjelaskan tentang siapa Zulkarnain yang sebenarnya, kemudian lahirnya tahun berapa, tinggalnya di mana, siapa sekarang keturunannya, Joko Tingkir atau siapa, nggak ada, Brawijaya 5 atau siapa, nggak ada. Ya, pokoknya nasabnya berhenti sampai saat itu. Karena memang yang lebih penting bukan mengidentifikasi pribadinya, melainkan perbuatan atau perilakunya. Intinya tadi, dia diberikan kekuasaan, kekuasaannya dijalankan dengan amanah, penuh keberanian, dan dia gunakan kekuatannya untuk berdakwah, mengajak orang berbuat baik. Yang salah dihukum, ya, yang salah dihukum, sedangkan yang benar dikasih reward, bahkan diperlakukan dengan sangat baik. Itu ciri-ciri Zulkarnain, ya. Nah, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang salah satu karya terbesar Zulkarnain, yaitu membangun tembok pembatas. Sekarang di mana? Wallahu alam. Kita akhiri dulu ya, karena sudah siang. Kalau lanjutan sampai nanti sore nggak rampung-rampung. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.